Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jika kita sehat, kita menjadi semangat untuk belajar. Adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membersihkan lingkungan rumah. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk membersihkan rumah. Nah, adik-adik masih ingat tidak? Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh keluarga Dayu untuk membersihkan rumah? Kita ingat-ingat lagi ya. Yang pertama, ada adik yang sedang mengelap debu pada jendela. Kemudian, ada Dayu yang mengepel lantai. Ayah yang bertugas untuk menguras bak mandi dan membersihkan kamar mandi. Kemudian ada ibu yang bertugas untuk membersihkan langit-langit. Nah, itu merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Dayu untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, selain kita harus menjaga kebersihan rumah, kita juga harus menjaga kebersihan di halaman rumah. Karena banyak sekali kegiatan yang biasa kita lakukan di halaman. Maka dari itu, halaman harus bersih dan aman. Nah, adik-adik, pada video kali ini, kakak mempunyai cerita tentang keluarga Dayu yang membersihkan halaman rumah. Bagaimana ya caranya? Kita lihat ceritanya. Judulnya, Pekarangan Rumah Bersih Sehingga Keluarga Sehat. Pekarangan atau halaman rumah merupakan taman bagi keluarga. Pekarangan rumah juga merupakan tempat bermain bersama kakak dan adik. Di sini kita melihat keluarga Dayu bukan hanya kakak dan adik yang bermain di taman, tapi ada ayah dan ibu juga yang ikut di taman untuk mendengarkan cerita Dayu. Pekarangan rumah juga bisa digunakan sebagai tempat menanam bunga dan tanaman obat. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Adik-adik, apakah adik-adik tahu tanaman obat keluarga itu tanaman apa saja ya? Contoh tanaman obat keluarga adalah tanaman kunyit, jahe, temulawak, kemudian lidah buaya. Nah, tanaman-tanaman itu bisa digunakan sebagai obat. Maka tanaman-tanaman itu disebut dengan tanaman obat keluarga karena bisa ditanam di pekarangan rumah. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya, yaitu dibuang ke tempat sampah. Dan jika tempat sampahnya sudah penuh, juga harus dibuang ya isi sampahnya. Jangan sampai menumpuk dan tertinggal lama di dalam tempat sampah. Karena sampahnya bisa menjadi busuk dan menimbulkan bau. Selokan harus dibersihkan. Nah, kita lihat di sini, ayah sedang membersihkan selokan. Mengapa selokan harus dibersihkan? Nah, selokan harus dibersihkan agar air dapat mengalir dengan lancar. Jika selokannya terdapat banyak sampah atau kotoran, maka selokan tersebut tidak dapat mengalirkan air dan bisa menyebabkan banjir. Adik sedang membersihkan rumput yang mengganggu tanaman. Jadi, tanaman dalam pot harus dibersihkan dari rumput-rumput supaya tanamannya bisa tumbuh dengan subur. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Jika kita bisa menjaga kebersihan lingkungan rumah dan lingkungan di luar rumah atau di halaman, maka kita bisa hidup sehat. Kita bisa terhindar dari kuman-kuman dan penyakit jika kita rajin membersihkan lingkungan. Nah, adik-adik, pernahkah kalian merawat pekarangan atau halaman rumah kalian? Apa saja yang kalian lakukan untuk merawat atau membersihkan halaman?
Kalian bisa menceritakan pengalaman kalian merawat halaman rumah dengan menggunakan kosakata tentang lingkungan sehat dan tidak sehat yang sudah kita pelajari ya adik-adik. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Nah, kita bisa lihat di sini adik-adik, semuanya bekerja, saling membantu. Mereka mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Semuanya saling bekerja sama. Adik-adik masih ingat kegiatan apa saja yang dilakukan keluarga Dayu agar tercipta persatuan dalam keluarga? Mari kita ingat lagi ya. Yang pertama adalah menonton televisi bersama, kemudian makan bersama, belajar bersama, dan bermain serta berlatih bersama. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu juga akan ada akibatnya. Mari kita lihat apa saja manfaat bersatu dan akibat jika tidak bersatu. Kita akan membahas manfaat sikap bersatu di rumah. Nah, manfaatnya apa saja ya? Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, pekerjaan yang berat jika dikerjakan secara bersama-sama akan lebih cepat selesai dan terasa lebih ringan. Kemudian, yang ketiga, menambah keakraban anggota keluarga. Yang keempat, menciptakan suasana nyaman di rumah. Dan lain sebagainya, masih banyak manfaatnya ya adik-adik. Kemudian, akibat sikap tidak bersatu di rumah, yang pertama, pekerjaan menjadi lama selesai. Nah, jika tidak bergotong royong atau dikerjakan sendiri-sendiri, maka pekerjaan itu akan menjadi lama selesainya. Kemudian pekerjaan juga terasa lebih berat karena hanya dikerjakan oleh sendiri. Yang ketiga, timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga. Yang keempat, suasana rumah menjadi tidak nyaman karena tidak kompak dan saling tidak peduli, sehingga suasananya menjadi tidak nyaman. Dalam cerita tadi, kita melihat adik yang sedang mencabuti rumput agar tumbuhan dalam pot tumbuh subur. Perhatikan pada dinding pagar rumah Dayu. Nah, ini dia dinding pagar rumah Dayu. Pada dindingnya terdapat konblok berbentuk segi 6. Nah, seperti ini adik-adik. Permukaan konblok berupa bangun datar, yaitu adalah bangun datar segi 6. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Adik-adik masih ingat tentang sisi, sudut, dan titik sudut? Mari kita cari tahu pada bangun datar segi 6. Nah, adik-adik kita lihat pada permukaan konblok ini. Bentuknya adalah segi 6. Jika kita buat pada gambar, bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, sesuai namanya, segi 6 ini mempunyai 6 sisi. Adik-adik masih ingat yang mana yang merupakan sisi? Ini dia merupakan salah satu sisi dari segi 6 ini. Kemudian selain sisi, kita juga akan mengetahui tentang sudut dan titik sudut. Ini dia yang disebut dengan sudut. Kemudian titik sudut. Nah, ini dia adik-adik titik sudutnya. Sekarang mari kita hitung ada berapa sisi, sudut, dan titik sudut pada segi 6 ini ya. Banyaknya sisi pada segi 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti banyaknya sisi dari segi 6 ini adalah 6. Kemudian kita lihat sudutnya ada berapa. Sudut yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Berarti banyak sudutnya adalah 6 juga. Sekarang banyak titik sudutnya. Yang mana ya yang titik sudut? Ini dia titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyak titik sudutnya juga ada 6. Nah, mudah sekali kan adik-adik? Kita lihat yuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, siapa yang tahu ini benda apa? Ini dia, benda yang berbentuk bangun datar.
yaitu adalah ubin lantai. Nah, ubin pada lantai ini bentuknya adalah seperti bangun datar persegi. Coba adik-adik perhatikan pada lantai kalian ya. Nah, persegi ini mempunyai berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Mari kita cari tahu ya adik-adik. Pertama kita cari sisinya. 1, 2, 3, 4. Berarti persegi ini mempunyai 4 sisi. Kemudian kita lihat sudutnya ada berapa. Sudut pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti persegi juga mempunyai 4 sudut. Selanjutnya yang terakhir adalah banyak titik sudut. Nah, banyak titik sudutnya berapa ya? Banyak titik sudut mengikuti dengan banyak sudutnya. Berarti jika banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya juga ada 4. Mudah sekali kan adik-adik? Adik-adik juga coba di rumah dengan memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian yang berbentuk bangun datar ya adik-adik. Selamat mencoba! Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.